Kiat mendidik anak supaya tidak panik. Pertama, tasihun niyah, meluruskan niat. Anak itu jangan dianggap aset. Ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak, nanti supaya jaga saya waktu saya udah tua, nggak boleh. Nanti biar kalau saya sudah tua, dia bisa membelanjakan saya, menafkahkan saya. Ini niat tidak benar. Jadi niat punya anak bukan supaya anak balas budi. Punya anak itu tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memuliakan orang tua dengan kalam wasainal insana biwalidayhi ihsan. Di surah Al-Ahqaf jelas sekali itu ayatnya. Luqman juga ada. Aku wasiatkan manusia agar ihsan terhadap orang tuanya. Didahulukan jar majrurnya, awalnya dia adalah objek, maudhu, maf'ulnya. Wasainal insana, kami wasiatkan insan, ini maf'ul pertama. Maf'ul keduanya biwalidai, pakai ba di situ menunjukkan makna serius, benar-benar terhadap orang tua ihsana. Jadi kata ba tidak hanya jar majrur, tapi ba itu ada makna taukid di situ. Contoh, saya mengatakan lastu bikafirin, itu beda dengan lastu kafiran. Lastu kafiran, saya tidak kafir. Tapi kalau lastu bikafirin, saya benar-benar tidak kafir. Maka taukid itu tidak mesti pakai nun, tidak mesti pakai lam, bisa pakai ba, tergantung uslub kata-katanya. Nah, ayat ini jelas biwalidayhi ihsana. Berarti orang tua itu kalau boleh disebut wasiyatullah. Apa sebutan orang tua? Wasiyatullah. Jadi kita ini kalau udah punya anak, kita ini wasiat Allah. Anak amanatullah. Ya, anak ini amanah dari Allah. Yang dapat wasiat di situ. Nabi Adam punya orang tua nggak? Punya orang tua nggak? Hah? Nggak punya. Beneran? Orang tua fisik nggak punya, tapi orang tua rohani punya nggak? Nih kita kasih kisi-kisinya. Sayyiduna Muhammad Abul Arwah, Sayyiduna Ahmad Ummul Arwah. Itu kaidah. Nabina Muhammad adalah Abul Arwah, bapaknya semua ruh. Bapak di situ bukan berarti dia kawin, bukan. Ini istilah aja. Sayyiduna Ahmad Ummul Arwah, Sayyidina Ahmad. Ini dia juga, cuma beda masa. Sayyidina Ahmad itu azali, disebut Ummul Arwah. Jangan terjemahkan ibu, terjemahkan induk. Induknya para arwah. Jadi Nabi Adam masih punya orang tua, tapi orang tua rohani, induk rohani. Ya, oke. Yang pertama harus kita lakukan apa? Tasihun niyah, bahwa anak itu bukan milik kita. Walaupun dihukum fikih anta wa maluka li abik, rawahu Ibn Majah. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Itu versi fikih. Tapi dalam bab tauhid, bab akidah tidak. Lillahi ma fis samawati wal ard. Semua milik Allah. Suka-suka Allah. Bapak waktu punya anak itu bisa ngatur nggak Pak? Saya pengen cewek, dapat cewek nggak Pak? Dari saya. Mukanya pengen mirip saya, bisa nggak? Nggak bisa ya.
Artinya bukan kita yang mencipta si anak, bukan kita yang atur si anak. Maka hak si anak pulangkan kepada yang punya. Kita cuma dapat titipan. Kita ini cuma titipan. Enak jadi bapak atau ibu? Bapak. Enak jadi bapak apa ibu? Ibu. Sebenarnya dua-duanya salah. Kan bapak nggak pernah jadi ibu. Ibu pernah jadi bapak nggak? Itu pertanyaan jebakan. Masih mau jawab nggak? Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ada di Quran, hal ta'lamu lahu samiyya, tak perlu dijawab. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Mereka jawab la yaquluna Allah, padahal enggak perlu dijawab. Kalau akhir surat At-Tin apa? Alaihissallah. Ya, perlu dijawab. Betul kalau ahlul qiraah bilang bala, padahal enggak perlu dijawab. Tidak semua pertanyaan mesti dijawab, ya. Jadi saya ulang pertanyaannya, enak jadi bapak atau ibu? Senyum aja ya. Laki-laki itu enaknya cuma sebentar. Ibu itu enaknya sepanjang badan. Serius. Ada yang ketawa. Tapi sakitnya juga sebanyak badan. Jadi berimbang. Maka perempuan itu jangan coba-coba disentuh, berbahaya. Ya, apalagi suaminya gak di rumah, jangan coba-coba dekati. Nabi mengatakan, la tadkhulul mughayyabat, jangan masuk ke rumah yang suaminya tidak di rumah. Jadi yang pertama apa? Tashihun. Iya, pulangkan bahwa anak adalah amanah dari Allah. Kita ini cuma alat titipan. Kalau dititip, gimana kalau kita dapat titipan? Kita jaga nggak titipannya? Kalau dapat wasiat dari orang tua, jaga wasiatnya. Ini yang wasiat Allah, gimana? Itu lebih serius lagi. Jika anak diwasiatkan tentang orang tuanya, apalagi orang tuanya, dia pasti diwasiatkan tentang anak-anaknya. Maka berkatalah seorang nabi, keturunan dari Nabi Ishak, ketika beliau hendak wafat. Nabi Ishak punya anak. Siapa anaknya? Nabi Ishak punya anak, atu doang. Siapa nama anak Nabi Ishak? Ya'qub. Nabi Ya'qub itu ayah dari Nabi Yusuf. Beliau mengatakan, jadi beliau nggak nanya pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh. Beliau cuma bertanya, pertanyaannya mesti dijawab. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku? Jadi orang tua nggak nanya, nanti kalian sekolahnya apa nak, makannya apa nak, nggak ditanya begitu. Itu Allah sudah jamin. Tapi yang dikhawatirkan oleh Sayyiduna Ya'qub alaihissalam, apa yang disembah anak-anaknya ketika beliau wafat. Nah, kita begitu nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak ini kalau anaknya minta doa, doanya gimana? Semoga lancar rezeki, gitu ya? Bener? Beda sama guru. Guru kalau doain murid, semoga engkau selamat dunia akhirat. Lebih cakep mana? Lebih tinggi sisi keorangtuaan guru atau orang tua biologis? Guru. Kalau orang tua cuma doain kamu sehat-sehat ya nak ya, lancar rezeki. Berarti dia nggak memikirkan husnul khotimah, suul khotimah, nggak memikirkan masuk ke kubur. Itu sebabnya kebanyakan orang tua hubungan kita cuma sampai hayat ini berakhir. Selebihnya hubungannya gurumu siapa? Mau jadi orang tua begitu? Maka jadilah orang tua seperti Nabiullah Ya'qub. Nabiullah Ya'qub bertanya, ma ta'buduna min ba'di. Orang tua begini sekaligus jadi guru.
walaupun sekolah tidak tinggi, kita boleh bertanya kepada anak-anak. Cuma kalau bapak ibu ini bukan ustadz, ustazah, jangan ceramahin anak. Kan bukan berceramah. Untuk anaknya santri, dia bilang, kalau orang ini Madura bilang iya apa? Gimana? Engge gitu orang Jawa. Hah? Eki. Kayak nama temanku. Eki gitu ya. Hengki. Hengki. Astagfirullah. Mohon maaf ya Bu, susah mengulangnya. Harus kursus bahasa Madura ini ya. Hengki gitu ya. Sahih. Ya udah saya pakai bahasa Jawa deh. Engge gitu kan. Bener kalau orang Jawa gitu nggak? Anaknya ustadz diceramain. Untung anaknya ustadz santri, maka dia tahu adab kepada orang tuanya. Dia bilang, ya baik, ya. Padahal orang tuanya ngomongnya belepotan gak jelas. Bukan ustadz ustazah tapi ceramain anak. Tapi kalau anaknya santri dia beradab. Kalau anaknya gak santri, dia bilang apa? Cukup lah Pak. Udah lama, saya juga tahu. Ada lagi yang parah, tiba-tiba dia kabur. Emaknya lagi merem, nangis-nangis. Anakku, tahu-tahu anaknya udah pergi. Jadi kalau kita bukan ustadz ustazah, bukan muallim muallimah, jangan terlalu banyak juga nyinyir kepada anak, cerewet jangan. Berbicara seperlunya. Ya. Yang pertama kembali tashihun niyah. Nah, maka Nabi Yakub karena dia meluruskan niatnya, dia tanya, apa yang kau sembah setelahku? Lalu anak-anaknya menjawab, yang kami sembah Tuhan engkau, ilahaka wa ilaha abaika, dan Tuhan dari kakek-kakekmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Itu jawaban anak-anak mereka. Itu anak-anak mereka dulu pernah nakal, buang Sayyidina Yusuf. Namanya anak-anak iri nggak? Nah, coba lihat tuh, iri-irian tuh. Ya. Biasa begitu anak-anak. Jangan kemudian ngeluh, kenapa ya anak saya begini? Biasa aja. Anak Nabi Yakub berkonspirasi, tahu konspirasi? Bersiasat, berkomplotan, ingin menjerumuskan, menzolimi adiknya sendiri. Nabi Yusuf emang begitu. Ternyata usut punya usut, beda ibu. Nabi Yusuf dan Bunyamin itu ibunya berbeda dengan saudara yang lain. Jadi anak-anak itu pasti ada kecemburuan, pasti ada cemburu. Ya. Nanti dia lihat abangnya dimarahin, dia tidak. Abangnya nanti cemburu. Kok saya dimarahin, adek tidak? Gitu. Nanti cemburu. Padahal karakternya beda. Si abangnya bisa dimarahin, adeknya nggak bisa dimarahin. Bisanya cuma dicuekin. Beda anak, beda watak. Bisa request nggak Pak kalau punya anak? Ya Allah, anakku wataknya kayak aku deh, gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau bisa saya bikin anak banyak-banyak Pak. Tapi nggak bisa soalnya ya. Ini tasihun niyah. Yang kedua, sebelum punya anak ini kan tumbuh di rahim seorang ibu. Maka pastikan tempat tumbuhnya adalah tanah yang subur dan halal. Jangan hanya subur, ya, harus halal. Kalau subur banyak nggak? Banyak yang subur, tahu-tahu udah belendung aja. Maryam zaman now, Maria hadzal asr, ya. Belendung aja perutnya. Itu kesaking suburnya. Ada orang nikah bertahun-tahun masih kempes saja, ya. Ada nggak? Ada orang nikah pengen punya anak, Allah nggak kasih. Ada orang belum nikah, Allah kasih anak. Pilih mana? Jangan pilih dua-duanya. Ya, milih salah satunya salah lagi, Bar. Baik.
Saya mau tanya, duren Madura sama duren Jawa rasanya sama nggak? Padahal bijinya apa yang beda? Tanahnya. Sudah pernah makan duren Sumatera tuh? Sumatera, duren Palembang, duren Padang, duren Medan? Belum? Mau nggak? Duda keren. Mau? Bapaknya pasti cemburu ya. Duren ini asli duren. Bijinya sama. Taruh satu di Jawa, satu taruh di Madura, satu taruh di Bogor, satu taruh di Medan, satu taruh di Padang. Rasanya beda. Hasilnya beda. Bibitnya sama, tapi rasanya tumbuhnya pun beda. Kok bisa beda? Karena lain tempat tumbuhnya. Daerah Sumatera atau daerah Madura mungkin bagi sebagian tempat lebih panas, cocok dengan duren. Sedangkan tempat yang lain dingin, tidak cocok dengan duren. Ini contoh aja ya, contoh duda keren. Ini yang disebut bibit. Jadi nggak salah juga orang dulu mengatakan bibit itu penting, nah. Ya, bibit itu penting. Bisa nggak nanam jagung di atas kerikil? Ya, nanam jagung tapi di tepi jalan aspal, tumbuh, tapi hasilnya bagus nggak? Nggak bagus. Maka bibit ini perlu. Namun tidak lebih perlu daripada yang satu lagi, fasfar bidzatiddin. Meskipun jamal cantik, nasab bagus, nasab hasab, tapi lebih penting din. Apa arti din? Bukan agama, akhlak. Kalau agama status, kalau agama orang Islam semua antar. Bukan, fazfar bidzatiddin. Ad-din yakni al-akhlaq. Din di situ artinya Saya jatuh cinta dengan fulan. Kenapa? Dia hafiz Quran. Belum tentu benar. Hafiz Quran belum cukup. Apa akhlaknya? Apakah adab dia adab hamalatil Quran? Itu baru dia punya din. Kawan saya, karena dia sudah bercerita, tentu saya boleh juga menceritakan ulang. Murid dari Mbah Yai Asrori, Kedinding, Surabaya. Benar Kedinding ya? Seorang pemimpin thariqah, ahli zikir, sangat tawadhu. Beliau punya murid, sahabat saya, tobat, udah nikah berkali-kali gagal. Maka datanglah kepada Mbah Yai Asrori, Mbah Yai, saya pengen nikah lagi, tapi sama yang soleha. Ditanya, soleha kayak gimana? Ya hafizah lah. Dia cuma hafiz kulhu wa makul a'udhu falak kul a'udhu bin nas. Mau cari yang hafizah al-Quran. Sekufu enggak? Sekufu enggak? Enggak. Mbah Yai Asrori diem, enggak restu. Enggak restu beliau. Tiba-tiba ada perempuan yang juga cantik tapi tidak hafizah, sukanya seperti perempuan anak kota, nge-mall, jalan-jalan ya jalan-jalan, bisa nyetir lagi, apalagi pakai motor. Ini bisa pakai motor nggak? Nggak boleh kan? Nah, di sini khawarimul mur'ah ya, perempuan bisa naik motor. Udah mulai ada. Oh, berarti mau dekat kiamat. Orang Madura, perempuan Madura kalau sudah naik motor, berarti kiamatnya udah dekat. Bukan berarti haram, bukan. Karena Nabi berbicara, ciri-ciri kiamat sudah dekat, perempuan-perempuan mengendarai kendaraan. Saudi sudah tidak haram, ini cuma ciri-ciri aja. Enggak haram kok, cuma ciri-cirinya. Udah terjadi sekarang di Saudi.
perempuan nyetir lebih aman daripada setirin sopir jadi pacarnya, tak? Mending nyopir sendiri. Tapi itu ciri-ciri sebelum kiamat mau dekat. Yang saya tahu orang Madura ini perempuannya pakai sarung, bener ya? Kalau sarung naik motor gimana tuh? Nyangkut-nyangkut gitu. Gawat, kalau jatuh lepas semua. Orang mau bantu nggak jadi bantu, malah kemudian nonton. Aji mumpung. Kembali ke yang tadi ya. Kita stop dulu lah bagian itu ya. Ini tulisannya bagus nih, la bini, tidak ada bini. Jadi yang disebut fazfar bidzatid din bukan orang status agamanya apa, tapi akhlaknya bagaimana. Maka Hadratu Syekh ya, Mbah Yai Asrari Al-Mursyid fi Tariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, beliau mengatakan, noh, ada perempuan hobinya sama dengan kamu, suka nge-mall, nikah sama dia. Dia bingung, loh kenapa Pak Yai? Kan saya pengen perempuan yang solehah. Ternyata cowok-cowok ini gak ngerti solehah dan soleh itu artinya apa. Soleh bahasa Arab itu diartikan bukan amal taat. Soleh itu diartikan munasib. Apa arti munasib? Cocok. Kenapa di Jawa, di Madura, orang kalau mau nikah dicocokkan tanggalnya, dicocokkan namanya, bener? Itu asbab. Nanti nggak cocok bisa ada caranya, tenang aja. Itu kan ilmu dibuat manusia. Misalnya namanya depannya D, yang perempuan depannya E, nggak cocok, gampang, tinggal depannya tambahin nama. Kan semua kita keturunan Adam, boleh tambahin Adam D. Semua kita kan pengikut Nabi Muhammad, boleh kita tambahkan Muhammad D, boleh, nggak masalah. Atau semua kita hamba Allah, bukan, tambahin Abdullah D, bisa. Jadi jangan saklek juga tuh yang punya ilmu hitung-hitungan pitungannya. Di sini namanya ilmu apa? Ada namanya Primbon. Bid'ah sekali ya. Itu bukan ilmu bid'ah, itu boleh, itu sangat boleh, tapi tidak boleh diyakini sebagai sesuatu yang menandingi takdir Allah. Cuma asbab. Jadi yang pas fazfar bidzatid din. Bertanyalah si murid ini. Ternyata dia seorang pengusaha, suka nge-mall, suka ngafe. Kalau dikasih istri hafizah, istrinya ngajak, mas ke kuburan yuk. Loh, ngapain deh? Kuburan syirik. Loh, ke kuburan kok syirik? Debat lagi, cerai lagi. Istrinya hafizah, dia hanya suka ngafe. Istrinya bilang, mas aku lagi takrir. Si masih bilang, aku belum dapat jatah. Padahal dikasih juga kalau minta ya. Cuma karena tidak munasib, tidak soleh. Soleh itu cocok antara karakter laki-laki dan perempuan. Itu namanya soleh. Maka soleh itu salah satu furuknya, cabangnya adalah kufu. Orang beda nasab, jomplang, ini gawat, jomplang ya. Satu perempuan nasabnya tinggi, si laki-laki tidak. Oh, nanti diintimidasi sama si perempuan. Suami-suami takwa kepada istri. Minal muttaqin, hudal lil muttaqin. Kebetulan namanya Hudal. Nama istrinya Roiba. Baik. Jadi yang disebut soleh apa? Cocok. Jangan sampai yang hafizah
Nah, hafiz mintanya tapi kalau hafiz boleh yang minta selain hafiz. Wah, ini enaknya. Jangankan itu, seorang muslim boleh menikah dengan ahlul kitab karena dia pemimpin keluarga, dia bisa membimbing. Itu baru enak jadi laki-laki ya. Yang paling enak tuh jadi laki-laki Madura, bisa ziyadah biduni iznin. Enggak juga, golok nanti keluar di rumah ya, keluar doang untuk motong bawang. Baik.